datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Salam ibu-ibu WPA, JKI Elim Kudus, selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Pada malam hari ini, saya akan membagikan firman Tuhan dengan tema badai pasti berlalu. Mengapa saya begitu yakin mengatakan badai pasti berlalu? Kata-kata pasti itu adalah kata-kata keyakinan. Dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala yang kita harapkan. Nah, badai itu ada 3 macam ibu-ibu. Badai yang menyerang individual, diri pribadi, ada badai yang menyerang keluarga, dan yang ketiga badai menyerang dunia atau badai menyerang nasional. Nah, itu tergantung siapa yang menerima badai itu. Apa atau badai? Badai itu kekejutan yang tiba-tiba. Nah, apa fungsi badai? Fungsi badai itu ada 2 macam. Yang pertama, badai itu mengingatkan seseorang, menguji kesetiaan seseorang. Yang kedua, badai
yang merupakan suatu teguran. Jadi kenapa badai bisa datang dalam diri seseorang? Karena ada dua hal itu. Untuk menguji kesetiaan, yang kedua untuk menegur kesalahan supaya bertobat, berbalik kepada Tuhan. Ibu-ibu, yang pertama, badai untuk menguji kesetiaan, kita bisa belajar dari kehidupan Ayub. Ayub adalah orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan dari negeri Uz. Pada masa itu dia adalah orang terkaya di tempat itu. Anaknya sering mengadakan pesta. Mungkin anaknya kurang takut akan Tuhan, ganti-ganti mengadakan pesta. Setelah itu Ayub memberikan korban bakaran. Dia minta ampun kepada Tuhan. Mungkin karena anak-anaknya senang-senang bisa berbuat dosa. Nah, iblis, bapak penjahat itu, dia tidak suka ada orang yang takut akan Tuhan. Maka atas seizin Tuhan, Ayub mengalami dua badai yang sangat dahsyat. Mungkin belum pernah dialami oleh manusia pada zaman itu, bahkan sampai sekarang pun. Yang pertama, dalam sekejap anaknya mati semua. Kekayaannya habis ludes. Dia tidak punya apa-apa. Tapi dari mulut Ayub tidak ada keluhan. Dari mulut Ayub tidak ada kutukan kepada Tuhan. Dia tetap setia. Badai yang kedua, dia mengalami sakit yang luar biasa, bara busuk di dalam tubuhnya. Tapi hal itu juga si Ayub, dia tidak berontak kepada Tuhan. Semuanya datangnya daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Bahkan istrinya sendiri mengutuki, menyuruh Ayub mengutuki Tuhan. Tapi dia marah kepada istrinya. Yang kedua, badai yang datang untuk menegur, yaitu kehidupan Yunus. Ibu-ibu sudah pernah mendengar tentang firman tentang kehidupan Yunus. Yunus yang dipercaya oleh Tuhan untuk datang ke Niniwe, untuk menyiarkan agar orang-orang di Niniwe bertobat. Tapi dia, apa yang dia lakukan? Dia sangat takut dengan perintah Tuhan itu. Kemudian dia malah melarikan diri ke Tarsis. Dia ikut sebuah kapal. Nah, ketika dia berada di kapal, badai menyerang kapal itu sehingga hampir kapal itu pecah, terombang-ambing oleh angin itu. Kemudian semua awak kapal dan para pedagang yang ada di situ mencoba menyelamatkan diri. Semua barang-barangnya dibuang ke laut. Tapi apa? Badai tidak berhenti. Kapal itu masih terombang-ambing. Malah si Yunus enak-enakan tidur. Kemudian dibangunkan. Kemudian dia ditegur, apa yang kamu lakukan? Dibuang undi. Dia mengatakan bahwa dirinya yang bersalah. Dia melanggar perintah Tuhan. Kemudian orang-orang itu mengatakan, apa yang harus kami lakukan buat engkau? Lemparkan aku ke laut. Ketika Yunus dilemparkan ke laut, atas kehendak Tuhan, ada sebuah ikan yang besar menelan. Jadi tidak menggigit-gigit Yunus itu. Ketika dia ditelan ada di dalam perut ikan, dia berdoa, dia bertobat, minta ampun. Bisa kita bayangkan, misalkan dia digigit-gigit sama ikan, dia hancur tubuhnya. Tapi atas kehendak Tuhan, tubuhnya masih utuh. Setelah dia bertobat, menyadari kesalahannya, kemudian dia dimuntahkan oleh ikan itu ke darat. Dan akhirnya Yunus bertobat.
kembali ke jalan Tuhan. Dia pergi ke Niniwe, dia menemui Raja Niniwe, mengatakan kepada rakyat Niniwe, "Hei rakyat Niniwe, kalian harus bertobat." Seluruh masyarakat Raja Niniwe bertobat. Itu saudara. Apa yang dilakukan Yunus? Artinya masih ada kesempatan kedua. Apa yang dialami oleh Ayub? Maksud Tuhan supaya ada pengenalan diri lebih dalam lagi, ada peningkatan. Saya tidak tahu badai yang menyerang Anda, yang tahu hanya Tuhan dan Anda sendiri. Mungkin badai itu karena untuk menegur, atau badai itu untuk menguji kesetiaan Anda. Banyak sekali korban yang dialami oleh hamba-hamba Tuhan. Mereka terkena COVID, meninggal. Istrinya meninggal. Terus anaknya bagaimana? Apakah itu kesalahan hamba Tuhan itu? Ataukah itu berupa ujian? Saya bicara kepada anak-anak hamba Tuhan dan istri hamba Tuhan yang meninggal. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Tidak perlu takut. Roma 8 ayat 28 mengatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kalau Anda mengalami seperti Ayub, kuatkan hatimu. Dan saatnya kalau Anda tekun, pasti badai itu berlalu. Ketika Ayub tetap bertekun setia kepada Tuhan, akhirnya apa, Bu? Dia mengalami kesembuhan yang luar biasa. Dia diberkati bahkan lebih banyak kekayaan dari yang semula. Demikian juga kalau mengalami badai seperti yang dialami Yunus, bertobat, minta ampun Tuhan. Mengapa badai sedang melanda dunia ini? Maksudnya supaya manusia kembali lagi hidup taat dan takut kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Saya percaya badai itu tidak akan lama berhenti. Asal apa? Kita kembali pada Tuhan. Semuanya berseru-seru, Tuhan tolong kami. Badai corona ini lekas berhenti. Dan yang kedua, taatilah apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Anjuran-anjuran pemerintah untuk kita diam di rumah harus kita taati. Aturan-aturan ketetapan firman Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita harus kita taati, sehingga kehidupan kita berhasil. Yuk kita buka Matius 8 ayat 23. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Di mana Yesus ada, murid-muridnya mengikutinya. Dimanapun kita berada, ada Yesus di sampingmu. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Ada Yesus yang selalu menolongmu. Tidak usah khawatir, ibu-ibu. Dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Apakah Yesus tidak tahu kalau muridnya ngalami badai seperti itu? Tahu, ibu-ibu. Tapi Yesus untuk menguji ketaatan, kepercayaan murid-muridnya kepada Dia. Dia tidur tapi Dia tahu.
Terus sehingga perahu itu ditemimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, maksudnya Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Saya ulangi lagi, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghadap angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh kembali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia itu sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Siapakah Yesus itu? Mungkin saudara mengatakan, "Mana sih Yesus?" Jangan sampai karena virus corona ini mematikan jasmani dan rohanimu. Jangan sampai ketakutan itu, ketidakpercayaan itu mematikan imanmu. Ibu-ibu, Tuhan Yesus menegur, "Mengapa kamu kurang percaya?" Tuhan Yesus itu hidup sampai sekarang. Saya mengalami banyak hal dalam kehidupan saya. Tapi ketika saya berseru kepada Yesus, "Yesus, tolong aku, tolong kami," maka pertolongan itu datang. Ketika ini satu hal yang saya saksikan, ketika saya melahirkan anak saya kedua, anaknya terlalu besar, 4 kilo. Nah, 1 minggu setelah melahirkan, saya itu mengangkat menggendong anak saya yang nomor 1, yang gendut pada waktu itu. Selesai itu, darah mengalir tidak bisa di-stop. Saya mengalami pendarahan. Saya dibawa ke rumah sakit oleh tetangga saya. Kemudian di rumah sakit itu saya ditampon, perut saya dimasuki perban. Dan suatu saat ketika tidak ada yang menunggu saya, perawat-perawat juga tidak, itu saya kesemutan seperti disetrum sekujur tubuh saya, karena HB saya sangat rendah. Karena pendarahan itu saya kekurangan darah. Akhirnya dari kaki itu, saudara, dingin, kaki saya mulai tidak dapat saya gerakkan. Saya mikir gini, aduh, saya ini mesti dipanggil Tuhan. Tapi saya percaya, saya tidak mau Tuhan, anakku masih kecil. Kemudian ngalir itu, seperti jalan dari kaki, jalan ke atas. Apa yang saya lakukan? Tuhan, aku percaya akan kuasa-Mu. Engkau adalah Allah-Ku yang hidup. Aku mohon kepadamu, transfusi aku dengan darah-Mu. Saya berdoa begitu, transfusi. Aku tahu aku ini kekurangan darah. HB saya turun karena pendarahan. Tuhan Yesus, tolong, Engkau Allah-Ku yang hidup. Dan seperti ada kekuatan dari jantung saya, seperti del gitu, mengalir lagi, kemudian mengalir ke bawah, dan kaki saya dapat saya gerakkan lagi. Itu wujudnya bahwa Tuhan Yesusmu, Tuhan Yesusku hidup. Apa yang kau alami saat ini? Mungkin saat ini Anda sedang korban PHK, saat ini Anda sedang sakit. Allahmu hidup, katakan, Allahku besar, Allahku kuasa, Allahku luar biasa. Saudara, tidak usah takut ya.
Nggak usah takut, percaya saja. Tuhan Yesusmu, Tuhan Yesusku hidup. Allah kita itu luar biasa. Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk malam hari ini. Engkau yang sudah memberi kesempatan kami untuk beribadah, untuk mendengarkan firman-Mu. Badai yang tengah kami alami, Tuhan, kami percaya Engkau mesti akan menghentikan. Badai itu pasti berlalu. Demikian juga badai yang sedang melanda bangsa negara kami. Tuhan Yesus, Engkau ampuni bangsa kami atas segala kesalahan dan kekurangan kami. Basuh kami dengan darah-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup menghentikan badai ini. Berkati Presiden, para menteri, semua aparat pemerintah. Berikan hikmat-Mu ya Tuhan dalam mengatur masyarakat ini. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami. Beri ketaatan ya Tuhan. Beri ketaatan kepada aturan pemerintah. Terima kasih, berkati perekonomian bangsa kami. Berkati perikanan atau pertambangan semua. Kami berdoa juga untuk keluarga Bapak Tuhan yang sudah Engkau panggil, atau para medis dan semua ya Tuhan, bangsa kami yang sudah Engkau panggil karena terkena virus corona. Tuhan, beri kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Rencana-Mu tidak boleh gagal. Tuhan, Kau memberikan hari depan yang penuh kebahagiaan, bukan rancangan kecelakaan. Terima kasih ya Tuhan. Mulai dari Sabang sampai Merauke, Engkau melindungi bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih ibu-ibu. Sampai berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.